Yeni Ananda Kesatra, putra pertama dari Bapak Jasman dan Kopila. Harapan kita semuanya mudah-mudahan kedua mempelai ini bakal menjadi apa yang seperti kita harapkan, menjadi keluarga yang sakit dan mewakili Jasman, yang tentunya juga bisa membawakan orang tua bagaimanapun sekalipun sudah berumah tangga, tatkala masih ada orang tua, tidak ada hal yang tidak bisa ditinggalkan, kita masih bisa berumah tua. Selamat datang kembali ucapan rombongan dan keluarga dari mempelai pria. Mohon maaf yang sebenarnya kalau penerimaannya tidak seperti diharapkan. Inilah kami, inilah keluarga Fadila yang pada kesempatan pagi kali ini, sebelum nanti kita bersama-sama menyaksikan acara ijazah kabul akad nikah, nanti kita bakal mendengarkan awal belasana yang insyaallah nanti bakal disampaikan langsung oleh Saudara Hayati Ustaz Adili Hayati. Dan sebelum sama-sama kita Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Puji syukur alhamdulillah pagi ini kita masih diberi nikmat Allah Subhanahu wa taala berkumpul di tempat yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan iman dan Islam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa taala dari bahaya dan bencana yang kini sedang melanda negeri kita tercinta khususnya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah terlimpah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya setia hingga akhir zaman. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sakit dan mati yang kini sedang melanda negeri ini, keberadaannya tidak terjadi secara kebetulan. Tapi semua peristiwa yang terjadi ini sudah tertulis di dalam kitab Lauh Mahfuz dan terperinci, semua telah ada. Siapa yang dipanggil hari ini, siapa yang dipanggil esok, siapa yang dipanggil lusa, semuanya sudah tercatat dengan rapi dalam kitab Lauh Mahfuz. Oleh sebab itu, kita harus yakin seyakin-yakinnya, tidak boleh terpengaruh keyakinan kita, keimanan kita dengan banyaknya orang yang meninggal dan sakit, kemudian kita berubah keimanan seolah-olah kematian ini karena penyakit, bukan. Itu adalah asbabiyah. Tetapi kematian adalah merupakan ketentuan Allah yang sudah tertulis sejak kita berada di alam rahim, di mana ketika manusia berusia 4 bulan 10 hari, malaikat meniupkan ruh ke dalam rahim, kemudian memberikan 4 ketentuan. Yang pertama adalah batas akhir kehidupan di dunia. Kemudian rezeki, sampai di mana rezeki yang telah ditetapkan oleh Allah untuk kita, bahagia dan cilaka, dan salah satunya adalah jodoh. Ya, pertemuan seperti ini adalah satu, bukan kebetulan. Jadi nanti Mas punya istri ini bukan kebetulan, tapi ini adalah satu takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dalam bab keimanan kepada takdir diistilahkan dengan takdir umuri. Ya, kan ada takdir ajali, ada takdir sanawi, ada takdir umuri, dan ada takdir yaumi. Nah, yang menimpa kepada setiap individu itu namanya takdir umuri. Itulah 4 ketentuan itu. Orang tua kita sering mengatakan apa? Jodoh, pati, bagja, cilaka.
Ini ada satu ketentuan, tidak bisa ditawar-tawar. Walaupun kita misalnya menyewa bodyguard untuk melindungi kita dari kematian, walaupun kita misalnya menyewa dokter-dokter spesialis, kita pasang di rumah kita gentian setiap jam agar menghindari kita dari kematian. Atau mungkin kita di rumah-rumah kita dibenteng dengan benteng-benteng yang kokoh, benteng rumah baja misalnya, tembok baja, anti peluru, atau dipasang anjing herder sekelilingnya, atau juga kita menyewa tentara sniper ya, supaya kita bebas dari kematian. Tidak akan bisa, tidak akan bisa. Kematian itu tetap akan tiba. Aina ma taqulu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Di mana saja kematian itu akan tiba walaupun kamu berada dalam benteng-benteng yang kokoh, kematian pasti akan tiba. Oleh sebab itu, kita jangan berlebihan mensikapi apa yang terjadi fenomena saat ini, karena fenomena yang terjadi saat ini memang ada dua peristiwa. Yang pertama, akhir-akhir ini kita sedang mengalami iklim basah kering. Iklim basah kering, ya. Jadi ditambah ada angin, sehingga banyak orang-orang yang fisiknya tidak memiliki kekuatan, dia akan jatuh, akan kepar. Kalau dalam dunia binatang, sekarang ini sedang mengalami musim tetelo. Tetelo. Apa ya, Bu ya, tetelo. Pelangap longo. Biasanya kalau musim tetelo ayo bagaimana? Pelangap longo. Kadang berumput ya, musim pak. Nah, manusia juga sekarang kalau bapak-bapak itu masuk ke kampung-kampung semuanya pada berjemur kayak ayam lagi kena. Jadi memang itu yang sedang terjadi. Kalau menurut ilmu holistik katanya tanah ini sedang membutuhkan nutrisi, dan nutrisi tanah itu adalah manusia. Jadi dengan dikuburnya manusia ke kuburan, tanah itu sekarang memiliki nutrisi, memakan nutrisi dari manusia-manusia yang dikubur di dalam tanah. Ini yang peristiwa yang sedang terjadi. Sehingga dengan kondisi ini, khususnya bagi orang-orang yang memang telah memiliki penyakit awal, apa itu ginjal, jantung, gula darah, dan sebagainya, dan tidak memiliki ketahanan tubuh, akan jatuh. Bahkan orang yang sehat-sehat seperti kita tidak memberikan jaminan bahwa bapak ibu besok masih hidup, tidak memberikan jaminan dalam kondisi seperti ini. Ini membuktikan kebenaran ayat Allah bahwa kematian itu datangnya tidak bisa dipercepat dan tidak bisa ditunda-tunda. Kullu nafsin dha'iqatul maut, ya, setiap yang bernyawa pasti mati. Kemudian apa? Tidak bisa ditunda-tunda, ya. Kemudian tidak bisa dipercepat karena waktunya memang sudah tepat sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, mari Bapak dan Ibu, upaya yang harus kita lakukan sekarang adalah ikhtiar secara jasmani dengan menjaga fisik kita, tubuh kita, kesehatan kita. Secara rohani, mari kita sama mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bisa mati dalam keadaan husnul khotimah. Itu yang kita harapkan. Sampai kematiannya tidak bisa diprediksi. Mungkin kita sekarang bisa menyaksikan Bapak Ibu di kampung-kampung kita sekarang. Kemarin orang masih bisa ngobrol dengan kita, masih bercengkrama dengan kita. Sekarang dia sudah meninggal. Dan sekarang yang meninggal bukan 1 dan 2, di setiap RT, RW, desa. Sekarang Masya Allah, banyak sekali. Ini minggu-minggu ini, 2 minggu terakhir ini, banyak sekali. Dan kondisi seperti ini akan terulang lagi 5 tahun kemudian. Walaupun barangkali kondisinya akan berbeda, tidak selalu sama. Bersamaan dengan
musim tetelo ini, musim apa tadi, basah kering ini bertepatan dengan musim corona, sehingga banyak di antara saudara-saudara kita yang sesungguhnya dia bukan corona karena diperiksa dengan alat yang sama dengan kondisi fisik yang seperti ini, maka dia masuk dalam kategori orang yang kena corona, sehingga pengukuran kematiannya diurus di prokes ya, itu yang prokes ya, berdasarkan proses secara pengukurannya. Ini yang mungkin juga membuat kita prihatin, sehingga banyak di beberapa daerah masyarakat yang marah-marah karena jenazahnya tidak dimandikan, tidak dikafani, langsung dimasukkan ke peti dan sebagainya. Walaupun ada memang fatwa sebagian ulama yang mengatakan kebolehannya tatkala memang tidak ada lebih yang mampu memandikan atau karena takut dengan terpaparnya oleh corona tersebut. Jadi ini harus kita maklumi, jangan lalu kita menjadi marah-marah gitu ya, kemudian melebihi batas marah. Cukup kita barangkali kalau memang belum disolatkan ya kita solatkan gitu, walaupun tidak di rumah, mungkin di kuburan, tidak mengapa, yang penting kewajiban fardu kifayahnya kita tunaikan. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya saya ingin berpesan khusus kepada calon mempelai dan kepada kita semua yang pengantin kawah ya, pengantin bau. Jadi hendaklah kita dalam melaksanakan kewajiban, satu kewajiban ibadah dalam berumah tangga ini harus mengikuti tuntunan yang diajarkan oleh Allah dan Rasul. Ibadah yang paling lama, Bapak dan Ibu, ibadah yang paling lama itu adalah perkawinan. Itu ibadah yang paling lama. Sholat sedela, puasa sedela, haji sedela, semua sebentar. Ibadah yang paling lama itu adalah pernikahan, dari mulai menikah sampai mati, kalau bisa, misalkan. Jadi ibadah yang paling lama itu adalah ibadah perkawinan. Ibadah paling lama. Makanya setiap ada orang yang mau menikah, niati dari awal bahwa pernikahan itu adalah ibadah. Kalau semuanya diniati ibadah, persoalan-persoalan yang dihadapi, baik itu sulit atau mungkin rumit atau juga ya berat, itu akan dianggap sesuatu hal yang biasa. Karena itu adalah bagian dari proses ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin kalau kita sudah berniat dari awal bahwa perkawinan itu ibadah, kemudian dalam perjalanan hidup kita mengalami hambatan-hambatan, kita akan menyatakan bahwa ini adalah nilai-nilai ibadah inilah yang akan semakin sulit, semakin berat, semakin besar nilai yang akan kita peroleh pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, khusus barangkali dalam kondisi yang sesulit ini, ibu-ibu yang barangkali bapak-bapaknya juga banyak tinggal di rumah, tidak mendapatkan penghasilan, untuk bisa bersabar, tapi jangan juga tanpa ikhtiar, terus ikhtiar berjalan dan kita sikapi perjalanan hidup kita dengan sabar. Berdoa memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah senantiasa melapangkan rezeki bagi kita semua agar kita bisa menjalankan hidup berkeluarga dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an bahwa perkawinan itu punya tujuan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Ini dalam surat Ar-Rum ayat 21. Dan dari tanda-tanda kebesaran Allah adalah telah menciptakan kamu dari diri kamu, artinya dari manusia, bukan dari jenis malaikat. Kita diciptakan oleh Allah dari manusia, karena kita manusia berasal dari manusia. Kemudian azwajan, pasangan, ada suami, ada istri. Untuk apa? Adanya perkawinan, adanya pasangan tadi. Litaskunu ilaiha,
supaya kita merasa tenang, tentram, sakinah. Ya. Kemudian wa ja'ala bainakum mawaddata warahmah, dan dijadikannya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Ya. Jadi pertama dengan perkawinan itu kita akan tenang. Yang kedua dalam perkawinan itu akan menghasilkan, yang pertama adalah mawaddah, yang kedua adalah warahmah. Sekarang perbedaannya apa sih mawaddah warahmah itu? Nah ini yang harus kita tanya. Mawaddah itu adalah hal-hal yang bersifat fisik tubuh, itu mawaddah. Biasanya seseorang menuju sampai ke jenjang pernikahan, di awal itu yang muncul adalah mawaddah, cinta yang bersifat fisik, cantik, apalagi bahenol, itu biasanya penilaian awal itu dalam masalah-masalah itu. Suami istri juga mungkin, perempuan juga menilai berarti itu cakep, tampan, ya. Itu ya, itu yang disebut dengan mawaddah. Jadi penilaian yang bersifat fisik. Dan biasanya juga sebelum masuk ke jenjang pernikahan itu dalam pikirannya, benaknya selalu berpikir masalah-masalah kenikmatan fisik. Itu mawaddah. Sedangkan mawaddah ini yang bersifat fisik ini, Bapak dan Ibu, ada batasnya. Sampai kapan? Sampai peot. Kalau sudah peot, Bu, orang menikah suami istri kalau sudah peot tidak lagi melihat fisik. Fisik sudah tidak lagi dilihat. Apalagi ubana, sudah ubana, ininya sudah peot, giginya sudah ompong, ya. Pokoknya penilaiannya bukan lagi kepada mawaddah, bukan lagi kepada fisik. Oleh sebab itulah maka Allah menyebutkan tidak cukup dalam pernikahan itu bekalnya dengan mawaddah, dengan fisik, tetapi harus juga ada rahmah. Rahmah itu apa? Kasih sayang bersifat hati nurani atau bersifat rohani, bersifat kejiwaan. Nah inilah yang abadi. Jadi walaupun sudah peot, ya bapak-bapaknya sudah, ya sudah jalannya sudah peot, tapi tetap suamiku tersayang, istriku tercinta. Walaupun sudah, kenapa? Yang ada, yang tersisa bukan lagi penilaian fisik, tapi yang ada adalah bersifat rohani, bersifat qalbun, bersifat hati. Yang ada adalah kasih sayang, ya sayang yang ada, sifat rohani. Makanya lengkap. Dalam keluarga itu harus ada dua unsur tadi. Yang pertama unsur fisik, ibu tetap harus dijaga Bu fisiknya walaupun sudah tua. Penampilan tetap harus dijaga, bapak juga begitu. Penampilan tetap harus dijaga supaya istri tetap cinta secara fisik. Ibu juga supaya bapak mencintai ibu tetap bersifat fisik. Jangan sebaliknya Bu, perkondangan, bahenol, pakai apa? Pakai lipstick, pakai bola-bola, pakai dandannya Rongcang perangkat gila di rumah apa pakaiannya sembarangan. Nah ini juga akan menyebabkan tadi tidak adanya mawaddah, akan hilanglah mawaddah itu. Jadi tetap dijaga. masih membuat lama. Makanya Nabi mengatakan seorang istri yang baik adalah manakala dipandang oleh suaminya menyenangkan suami. Manakala diperintahkan suami dia turut, dia taat. Manakala suami tidak ada di rumah, tidak serong, tidak selingkuh, tidak memasukkan laki-laki lain ke dalam rumahnya, ya. Itu tanda seorang wanita yang solihah, istri yang solihah. Itu kata Nabi seperti itu, ya. Jadi tetap dijaga walaupun secara fisik kita sudah sepuh, sudah tua, tetap harus dijaga. Ya, terus warahmahnya terus dibina melalui apa? Melalui kegiatan ibadah bersama, saling nasihat menasihati, gitu ya, saling membimbing, saling mengingatkan. Itu yang berkaitan dengan warahmah.
cinta. Yang ada tadi cinta, sayang, tidak lagi bersifat fisik, tapi bersifat keseluruhan, yaitu jiwa dan raga. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah ini, maka sejak dari awal persiapan pernikahan itu harus sudah mulai dilakukan. Yang pertama, seorang suami ketika akan menikahi seorang istri itu ada kriteria yang harus dipilih. Ada 4 kriteria. Kriteria pertama apa? Cantik, ya pasti ya, kriteria awal. Yang kedua, harta. Yang ketiga, Keturunan. Yang keempat, agama. Nah ini Pak, ini harus menjadi pilihan awal. Dari yang 4 ini, kata Nabi, yang paling penting adalah satu, yaitu agamanya. Dia calon istri kita nih, sholat apa tidak? Bisa ngaji apa tidak? Taat sama orang tua apa tidak? Ini penting. Penilaian awal itu adalah agamanya. Profesor Hamka Almarhum mengatakan, apa tadi? Cantik, kemudian kekayaan, keturunan, dan agama diibaratkan seperti angka 0 dan angka 1. Cantik 0, bangsawan 0, kekayaan 0, agama 1. Kalau kita mementingkan ini yang 3, berarti kita tidak bernilai semuanya, karena 0 itu tidak punya nilai. 0, 0, 0, 0, bagian seobrok sejuta 0, tidak ada artinya. Tapi kalau 0 itu ada 6 saja, dikasih angka 1, bernilai berapa? 1 juta. Tapi kalau tidak ada angka 1, kata angka, itu tidak ada nilainya. Jadi kecantikan, kebangsaan, kemudian kekayaan, kalau tidak ada agama, tidak ada artinya. Banyak wanita-wanita yang kita pandang cantik, setelah kita menikah, karena tidak ada agama, apa akhirnya? Selingkuh, cari lagi laki-laki lain-lain. Karena tidak ada duit, akhirnya tidak sabar, akhirnya dia minta dicerai macam-macam. Karena tadi yang satunya tidak ada, yang tidak bernilai inilah yang kita pilih, bukan yang satunya yang kita pilih. Makanya Nabi mengatakan, pilihlah datatin, ya, yang memiliki agama itu yang penting. Saya kira ini untuk pendahuluan dulu ya, karena kantor urusan ada masih datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Usikum wa nafsi billahi faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadis, an-nikahu sunnati wa man raghiba 'an sunnati falaysa minni. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Astaghfirullahaladzim.
para ibu khususnya kedua orang saksi, mari kita sama-sama menyaksikan jalannya prosesi akad. Mudah-mudahan kita berharap ya perjalanan akad itu nanti akan lancar ya, dapatkan bimbingan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang bertindak sebagai wali yaitu ayah kandungnya sendiri yang insya Allah beliau akan langsung untuk menikahkannya, yaitu Bapak Rahmani. Perlu diperhatikan oleh Mas Angga ya, Mas Angga ya, Mas Angga Saputra. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Angga Saputra bin Bapak Jasman, saya nikahkan dan kawinkan Anda dengan putri kandung saya yang bernama Fadilah Nuroma dengan mas kawin dari Anda berupa uang sebesar 100.000 rupiah dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Fadilah Nuroma putri Bapak dengan mas kawin 100.000 rupiah dibayar tunai. Bapak Ibu saksi. Alhamdulillah.